Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Hari ini kita harus memasang telinga dan membuka mata sebab ada sebuah bahaya laten yang terus menyusut, komunisme. Ideologi ini sejak lahir di abad 19 menjanjikan surga kelas pekerja, tetapi mewariskan bara pertempuran tanpa akhir. Karl Marx menulis, sejarah umat manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Inilah DNA mereka, konflik, eliminasi, dan penciptaan musuh terus-menerus agar rezim tetap berkuasa. Komunisme mengharuskan adanya lawan. Tanpa oposisi, slogan perjuangan kehilangan panggung. Rezim kehilangan alasan untuk berkuasa. Di Uni Soviet, kita saksikan pembersihan besar Stalin. Di Kamboja, Pol Pot memusnahkan seperempat rakyatnya. Di China, Mao Zedong mengobarkan revolusi kebudayaan. Semua tragedi ini lahir dari keyakinan bahwa damai hanyalah senjata kaum borjuis untuk melemahkan semangat revolusioner. Xi Jinping digadang-gadang sebagai putra langit modern, berhasil menghapus batas masa jabatan, mengonsolidasikan kekuatan militer, serta menciptakan kultus individu. Namun seperti raksasa berkaki tanah liat, ia takut bayangannya sendiri. Strateginya sederhana, kelilingi diri dengan pejabat setia yang lebih lemah, sehingga ia tampak menjulang. Politbiro Standing Committee hasil Kongres 20 diisi loyalis semurni tepung beras. Tak satu pun tokoh kelas berat tersisa untuk menantang titahnya. Sama seperti rezim di Konoha, bukan yang ini tapi yang lalu. Praktik ini menghasilkan ironi. Ketika semua bawahannya hanya mengangguk, informasi tercekik di puncak piramida. Perdagangan China melemah, pemuda terjebak pengangguran, sektor properti ambruk. Tetapi laporan ke pemimpin agung selalu semuanya terkendali, Pak. Beres, bos. Seperti kapal megah yang kaptennya menolak sinyal bahaya. PKC berlayar menuju badai kehancuran. Bukti kepengecutan sang kaisar adalah tragedi Le Keqiang 27 Oktober 2023. Publik tersentak oleh kabar wafatnya mendadak mantan Perdana Menteri Le Keqiang saat berenang di Shanghai. Laman resmi Xinhua menulis serangan jantung. Namun rakyat tak mudah percaya. Li adalah peselancar ulung, gemar maraton, kondisi prima. Mengapa rumah sakit butuh hampir 1 jam untuk tindakan darurat? Mengapa CCTV kolam renang rusak tepat hari itu? Beredar dokumen bocor operasi Qinghe 74, menuding ada racun pengacau irama jantung. Walau belum terverifikasi penuh, kejanggalan menimbun kecurigaan. Lebih mengerikan, tagar duka untuk Li diblokir. Karangan bunga di kampus alma maternya disapu diam-diam. Jurnalis Xinhua yang menuntut transparansi menghilang 3 hari, lalu pulang dengan mata sayu. Semua ini menandakan rezim gentar pada bayangan seorang negarawan yang telah pensiun, karena kematiannya berpotensi memantik empati massa yang bisa berujung demonstrasi. Tradisi perjuangan internal dimulai tahun 1942 dalam gerakan revisi Yan'an, mau memaksa kader saling mengkritik siapapun yang ragu langsung dicap Trotsky alias pengkhianat dan dikirim ke camp. Revolusi kebudayaan 1966 sampai 1976 bencana dahsyat, memecah-mecah keluarga, guru dicaci murid, patung-patung dewa diruntuhkan massa. Prinsipnya sederhana, agar pusat tetap kuat, rakyat harus saling curiga. Xi melanjutkan warisan ini lewat kampanye anti korupsi. Korupsi memang endemik, tetapi target utamanya adalah lawan faksi. Komunisme gagal membawa damai. Mengapa? Musuh abadi. Teori kelas penguasa versus kelas tertindas menuntut pertarungan permanen. Ketika musuh eksternal tak ada, rezim menciptakan musuh internal, intelektual, agama, etnis minoritas, dan lain-lain. Kekuasaan sentral mutlak. Sistem satu partai menolak checks and balance. Kesalahan kecil di puncak merembet menjadi kolaps nasional karena tak ada rem institusional. Ketakutan sebagai lem.
polisi digital, kamera AI, skor sosial, semuanya dirancang untuk memerintah lewat rasa takut. Kedamaian hanya topeng bagi represivitas. Penghancuran moralitas tradisional. Komunisme menolak nilai Tuhan, menolak keluarga dan adat tradisi. Tanpa fondasi etika, masyarakat terjebak relativisme, mudah dihasut. Ekonomi terkepung ideologi. Intervensi negara menekan pasar. Di China, investor mundur, pabrik hengkang ke Asia Tenggara. Pertumbuhan melambat drastis. Belt and Road Initiative memikat negara berkembang lewat pinjaman bunga murah. Tetapi ketika gagal bayar, pelabuhan strategis dialihkan sebagai ganti rugi. Di ranah teknologi, vendor PKC menawarkan perangkat jaringan harga miring karena disubsidi pemerintah. Namun penyelidikan di Amerika, Inggris, dan India menemukan potensi backdoor yang membocorkan data. Hari ini diskon, besok ketergantungan. Tunggu saat gejolak geopolitik meletus, keran akses dikunci, dan bangsa pemakai jadi sandera. Bangsa ini nyaris terjerembab ke jurang komunisme. G30 SPKI menjadi pelajaran mahal bahwa perpecahan bisa menjalar dari elit ke akar rumput. Bayangkan jika sejarah berulang dalam wujud digital, perpecahan opini di media sosial, infiltrasi ekonomi, dan kampanye disinformasi. Oleh karena itu, persatuan nasional adalah benteng terakhir. Tetaplah jaga akal sehat, berpihak boleh, tetapi jangan buta. Jika palsu, katakan palsu. Jika benar, jangan dikatakan palsu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, komunisme bukan sekedar sistem politik, ia virus konflik. Xi Jinping yang dipuja sebagai inti partai ternyata membangun singgasana di atas pasir curiga. Kematian Li Keqiang seperti retakan pertama di dam, kecil tetapi menandakan tekanan dahsyat di baliknya. Ketika pilar penyangga digergaji oleh tangannya sendiri, tinggal menunggu waktu sebelum bangunan runtuh. Karena itu saudara-saudara, bangsa besar bukan ditentukan oleh seberapa keras ia memukul musuh, melainkan seberapa tangguh ia menolak diadu domba. Dan Indonesia, tanah air beta, akan tetap berdiri selama putra-putrinya berani menjaga damai, melindungi kebebasan, dan menolak ideologi komunis yang hanya mengenal pertempuran. Komunisme adalah jalan buntu. Tetaplah setia pada Pancasila dan menghargai perbedaan dan penuh toleransi. Salam patriot untuk Indonesia berdaulat.